Rendra masih terduduk diam di sebelah Adiba. Saat ini, bedanya kini dia duduk di lantai sambil terus memegangi tangan Adiba. Dia tidak pergi kemanapun, sampai Adiba sadar kalau perempuan itu belum sadar juga, dia tidak akan pernah pergi. Kak, aku pergi dulu, aku harus kuliah. Mata kuliahku sebentar lagi dimulai, pamit Jeremy dengan perlahan sambil melihat kakaknya tidak tega. Kakaknya tersebut sepertinya benar-benar merasa menyesal akan apa yang dia lakukan selama ini pada perempuan itu. Meskipun dia tidak tahu sepenuhnya apa yang dilakukan kakaknya, tapi dia bisa melihat penyesalan tersebut. Bahkan bukan hanya penyesalan saja, tetapi juga cinta yang kakaknya rasakan pada wanita itu. Rendra hanya mengangguk menanggapi adiknya yang akan pergi. Dia sama sekali tak lengah melihat kemana-mana. Fokusnya hanya pada Adiba. Dia berharap perempuan itu segera sadar. Jeremy langsung melangkah pergi dari ruangan tersebut, meninggalkan Rendra dan juga Adiba hanya berdua saja. Kenapa kamu pingsan lama sekali? Ucap Rendra sambil menyisihkan rambut Adiba yang menutupi wajahnya. Kamu tampak beda sekarang, lebih cantik dan seperti lebih dewasa. Gumam Rendra mengagumi sosok Adiba yang masih pingsan. Adiba yang merasakan wajahnya diusap, langsung terperanjat dan dia bangun seketika. Entah mengapa, dia langsung terbangun setelah mimpi anaknya yang tersenyum gembira, dan dia langsung kaget saat melihat Rendra yang tengah duduk di lantai menatap dirinya. Dan pria itu baru saja habis melakukan apa padanya karena tangannya yang ada di dahinya. Apa yang kau lakukan padaku barusan? Tukas Adiba langsung menutupi dirinya dengan tangan. Aku tidak melakukan apa-apa padamu, ucap Rendra. Syukurlah kamu sudah bangun. Aku sangat khawatir padamu, ucap Rendra lagi dan akan meraih tangan Adiba. Jangan sentuh aku, pungkas Adiba sambil menepis tangan Rendra. Matanya menatap nyalang Rendra. Pria becek sepertimu tidak mungkin tidak melakukan apa-apa padaku. Apalagi aku dalam keadaan tidak sadar. Dasar pria becek, pria bajingan. Kata-kata makian pun, penuh kebencian pun terlontar dari mulut Adiba. Ya, aku memang seperti itu. Tapi aku sekarang tidak seperti itu. Aku minta maaf atas apa yang aku lakukan padamu dulu. Aku menyesal. Maafkan, ucap Rendra dan akan memeluk Adiba. Tetapi Adiba langsung mendorong yang membuat Rendra terdorong di lantai. Pergi dari sini. Pergi dari ruanganku, usir Adiba pada Rendra. Enggak. Aku enggak akan pergi sebelum kamu memaafkan diriku. Aku salah. Aku minta maaf. Aku menyesali apa yang kau lakukan dulu padamu. Aku merindukanmu sangat. Aku sangat mencintaimu, Adiba, ucap Rendra perlahan mendekati Adiba. Tetapi Adiba langsung berdiri. Kalau kau tidak mau pergi dari sini, aku saja yang pergi. Aku tidak ingin bertemu pria becak seperti dirimu, ucap Adiba dan langsung berjalan pergi. Rendra yang masih terduduk di lantai buru-buru berdiri dan mengejar Adiba. Dia langsung menarik lengan Adiba dan mendorong Adiba ke dinding. Ia menghimpit perempuan itu. Aku saja yang pergi dari ruanganmu. Tapi kau jawab pertanyaanku. Apa kau melakukan apa yang kusuruh waktu itu untuk menggugurkan anak kita? Ucap Rendra. Dia sedikit merasa takut menanyakan hal itu. Itu sebuah kebodohan yang pernah dia lakukan karena menyuruh Adiba membunuh anaknya sendiri, anak mereka. Kenapa kau tanyakan itu? Apa pedulimu? Tentu saja aku sudah menggugurkannya. Bukannya kau tidak menginginkan anak itu? Kau pikir aku akan mempertahankannya di saat ayahnya sendiri tidak menginginkannya? Dia hanya penghalang diriku untuk sukses. Tentu saja aku hilangkan sesuai perintah dari pria becek sepertimu, ucap Adiba dengan sangat tajam hingga mampu menokok hati Rendra. Hatinya hancur mendengar itu, mendengar kalau anaknya telah tiada. Seketika tubuhnya terasa tak berdaya, memberikan kesempatan pada Adiba. Adiba langsung mendorong Rendra kuat membuat dia terbebas dari kungkungan pria tersebut. Aku saja yang pergi, pungkas Adiba menatap Rendra. Dia mengepalkan tangannya, mengumpulkan kekuatan dirinya saat ini agar lebih berani menghadapi Rendra. Karena sepertinya Rendra bukanlah orang sembarangan di perusahaan tempatnya bekerja. Adiba langsung melenggang pergi meninggalkan Rendra yang tampak terpukul. Dia hanya bisa diam melihat Adiba yang berjalan tergesa-gesa, meninggalkannya. Dia biarkan saja dulu perempuan itu pergi darinya, karena dia sekarang begitu lemah, menyesali apa yang terjadi akibat perbuatannya dulu. Tidak seharusnya dulu dia menyuruh Adiba menggugurkan anak mereka. Hatinya hancur saat ini mengetahui hal itu. Adiba mengemudikan mobilnya dengan sedikit lebih cepat. Dia sesekali melihat ke belakang saat berada di belokan. Dia takut kalau ada yang mengikuti dirinya saat ini.
Dia tidak ingin Rendra mengetahui dirinya tinggal di mana, karena dia tidak ingin pria bejat itu mengetahui soal anaknya. Adiba langsung memasukkan mobilnya ke dalam perkarangan sebuah rumah. Dia menghentikan mobil tersebut tepat di gerbang garasi yang tertutup. Dia keluar dari mobil dengan terburu-buru. Bertepatan dengan itu, wanita parubaya dan seorang gadis remaja keluar menggandeng tangan bocah kecil yang berumur 5 tahun lebih. Loh, Diba, kau sudah pulang? Ucap Bunda Julia, bibi dari Adiba. Tetapi Adiba memanggilnya Bunda. Perempuan itu dan keluarga yang selama ini mengurus Adiba dan juga anaknya, karena hanya keluarga mereka yang menerima Adiba dulu. Orang tua Adiba sampai saat ini belum bisa menerima dirinya, bahkan komunikasi saja terputus sejak 5 tahun lalu. Keluarga Julia memang keluarga yang baik dan menjaga dirinya. Bahkan saat dia mendapat pekerja di Jakarta, mereka semua turun ikut ke kota ini, menyewakan rumah mereka yang ada di Surabaya dan pindah ke sini. Bunda, Cika, ayo masuk, tutup pintunya, ucap Diba terburu-buru, dan dia sesekali melihat ke belakang. Adiba langsung menggendong anaknya. Kenapa, Ma? Kenapa kita masuk? Tanya bocah kecil itu. Adiba, ada apa? Tanya Bunda sambil memegang bahu Adiba yang tampak cemas. Ayo Bunda masuk, ayo Bunda, ucap Adiba, mbak anak kecil yang merengek pada orang tuanya. Ada apa sih Mbak? Kita mau jalan-jalan, ucap Cika. Jalan-jalan besok ya. Kita masuk aja, Cik. Ayo, Bunda, Cika. Tugas Adiba menarik kedua orang itu. Terpaksa mereka menuruti permintaan Adiba untuk masuk ke dalam, meskipun mereka bingung kenapa harus buru-buru untuk masuk ke dalam rumah. Rendra duduk di kursi yang berada di ruangannya. Dia diam tak bersemangat. Sekarang, harapan dirinya yang dia bangun meski itu mustahil hancur seketika saat dia mengetahui bahwa anaknya sudah tidak ada. Dia pikir Adiba tidak akan melakukannya, karena dia sangat tahu Adiba bukanlah orang yang tega pada siapapun. Apalagi ini pada anaknya, meskipun dirinya sudah menyuruh untuk menggugurkannya dulu. Tapi dia masih berpikir, Adiba tidak akan melakukannya. Tapi kenyataan ini begitu mengejutkan dirinya. Anaknya sudah tiada, dan Adiba membenci dirinya. Bagaimana cara dia selanjutnya agar bisa meminta maaf pada Adiba dan menjadikan perempuan itu miliknya? Alasan dia untuk mendapatkan Adiba kembali sudah tiada. Lalu apa yang bisa dia lakukan sekarang? Apa yang harus aku lakukan? Maafkan Papa, Nak. Papa minta maaf. Papa harap kamu bahagia di sana. Doakan Papa juga agar Papa bisa kembali dengan mamamu. Damai bahagia di pangkuan Tuhan, dan dia harap dirinya bisa menebus semua kesalahannya pada Adiba sekaligus ingin kembali. Selamat mendengarkan. Franz berjalan ke ruang makan dengan heran saat melihat Rendra yang sudah berada di situ menunggu sarapan bersama. Tumben kamu jam segini sudah ada di meja makan? Tanya Franz pada putra sulungnya tersebut. Kenapa kau tanya? Seharusnya kau senang kan aku ada di sini jam segini. Sinis Rendra, dia langsung menyeruput teh hangatnya. Syukurlah kalau kau sudah berubah, ucap Franz enteng. Dia langsung membuka koran miliknya. Siapa Pak yang berubah? Tanya Citra yang baru saja datang. Anak kesayanganmu, jawab Franz sambil menerima ciuman dari Citra. Citra hanya tersenyum melihat putranya yang duduk di depannya saat ini. Dia memang memilih diam saja. Kalau dia bicara takutnya Rendra jadi bad mood. Bagaimana perusahaan? Menyenangkan? Tanya Franz. Biasa saja. Ma, aku berangkat dulu, ucap Rendra kemudian. Dia langsung pergi begitu saja tanpa berpamitan pada papanya. Loh, kakak di mana, Pak? Ma, ucap Jeremy yang baru saja datang. Hari ini dia berpakaian santai karena dia sudah tidak bekerja di kantor. Saat ini dia akan fokus dengan kuliahnya. Karena kakaknya sudah kembali. Kakakmu sudah berangkat. Kamu buruan makan, ucap Citra meminta Jeremy untuk segera makan. Iya, jawab Jeremy singkat. Dan dia sesekali melihat ke arah papanya yang sedang makan saat ini. Aku boleh tanya sesuatu pada papa? Jawab Jeremy dengan lirih. Tanya saja, jawab Franz sambil mengunyah makanan. Papa tahu soal perempuan yang dihamili kakak beberapa tahun lalu? Ucap Jeremy menelisik wajah ayahnya yang langsung tampak serius dan menghentikan makannya. Kenapa kau bertanya soal itu? Siapa tahu papa mengetahuinya. Kenapa juga? Aku ingin tahu. Tidak penting untukku. Tugas Franz merasa tidak peduli. Oh, aku pikir papa tahu dan ikut campur dalam masalah kakak.
dan perempuan tersebut. Soalnya selama ini kakak berusaha mencarinya, tetapi tidak ditemukan sama sekali, karena ada seseorang yang menghilangkan jejaknya. Ucap Jeremy menatap sang papa curiga. Franz hanya diam saja, tidak menjawab apapun dari ucapan sang anaknya. Mama makan yang banyak, Ma. Agar tidak sakit lagi, Papa pergi dulu. Ucap Franz langsung berdiri dan mencium kening istrinya. Mau kemana, Pak? Heran Citra menatap suaminya. Biasa pekerjaan, jawab Franz sambil mengambil koran yang ada di meja makan dan dia berjalan pergi, meninggalkan anak dan istrinya tersebut. Kamu kenapa sih, Jer? Tanya begitu sama papa kamu. Itu masa lalu soal kakakmu. Kamu tahu sendiri papamu marahnya bagaimana saat itu. Tegur Citra pada putra bungsunya. Aku hanya penasaran, Mas. Mama tahu nggak? Kakak seperti orang gila mencari perempuan itu. Dan itu alasan dia tidak mau pulang sebelum menemukan masa lalunya. Aku pikir papa ikut andil menyembunyikan perempuan itu. Karena aku sudah membayar orang untuk mencari perempuan tersebut. Tetapi tidak ditemukan juga. Dan orang suruhanku bilang katanya sangat susah menemukan perempuan itu. Karena ada kekuatan besar yang melindunginya dan menyembunyikannya. Ucap Jeremy dengan cukup panjang. Mama gak tahu soal ini. Kamu lanjutin makan kamu. Mama pusing, mau istirahat dulu. Pamit Citra langsung berdiri dari duduknya. Kenapa orang-orang di rumah ini begitu misterius? Gumam Jeremy melihat mamanya yang berjalan pergi. Rendra duduk terdiam di kursi sebuah taman bermain untuk anak-anak. Dia melihat anak-anak yang tengah asik bermain di tempat itu. Percuma aku membeli tempat ini dan menjadikannya taman bermain seperti ini. Kalau anakku sendiri tidak bisa menikmati tempat ini bersamaku. Ucap Rendra berbicara sendiri sambil menatap kosong di depannya. Rendra memang dulu sangat berada di Amerika. Dia sudah menyesal apa yang dia lakukan pada Adiba. Dan dia bersikeras untuk mensukseskan supaya dia bisa menemukan Adiba. Dia juga memikirkan anak yang dikandung Adiba. Sebab itulah yang mendasari dirinya membeli sebuah tempat dan mendirikan taman bermain di situ, supaya saat dia kembali ke Indonesia, dia bisa bersama dengan Adiba dan anaknya bermain di tempat ini. Tetapi kenyataan itu sekarang hanya sebuah halusinasinya dulu. Rendra meluruskan kakinya untuk meregangkan otot-otot kakinya yang kaku karena duduk terlalu lama. Sekarang, dia akan pergi ke kantor. Dia ingin segera bertemu dengan Adiba. Tetapi sebelum dia berdiri, ada anak kecil yang tidak sengaja tersandung kakinya dan terjatuh. Aduh, sayang, maafin Om. Ucap Rendra membantu bocah berusia 5 tahun itu untuk berdiri. Ya ampun, Rafka. Om suruh kamu tadi buat pelan, sekarang jatuh kan? Ucap seorang pria yang masih muda. Maaf ya Mas, ponakan saya nabrak kaki Mas. Ucap Alvin menarik pelan Rafka yang saat ini menangis sambil dipegang oleh pria yang tidak ia tahu. Iya tidak apa-apa, saya yang salah. Ucap Rendra sambil memperhatikan bocah kecil itu yang menangis karena terjatuh barusan. Oh, makin. Rintih Rafka di depan Alvin. Iya sakit, mana Om Tiup? Ucap Alvin. Rendra memperhatikannya saja, dan dia sedikit terkejut saat melihat wajah anak itu yang sedari tadi tidak terlalu dia perhatikan. Kenapa dia mirip denganku saat kecil dulu? Gumamnya tanpa sadar. Rendra seketika berjongkok, menyamakan tingginya dengan bocah tersebut. Namanya siapa anak ganteng? Tanyanya pada bocah itu. Rafka Om, jawab Alvin menggantikan Rafka yang sesegukan malah dia terlihat takut dengan Rendra. Om Alvin, gendong, ucapnya mengulurkan tangan pada Alvin. Kok gendong sih, Dek? Itu omnya tanya sama kamu, namanya siapa? Dijawab dong. Lirik Alvin. Gendong. Rengek Rafka membuat Alvin langsung menggendongnya. Maaf Mas, saya pergi dulu ya. Ponakan saya rewel. Ucap Alvin pamit pada Rendra yang langsung berdiri. Iya, jawab Rendra singkat. Tatapannya tertuju pada bocah kecil berkulit putih itu. Bocah itu kenapa begitu mirip dengannya saat kecil dulu? Mungkin kalau anakku masih hidup, seumuran bocah itu, sekitar 5 tahunan, gumam Rendra, dan langsung melangkah pergi meninggalkan taman bermain tersebut. Dia harus ke kantor sekarang. Adiba berada di ruangannya dengan takut. Dia sedari tadi tidak fokus bekerja karena kekhawatiran kalau Rendra akan datang lagi ke perusahaan ini, bahkan masuk ke dalam ruangannya. Terdengar
Ketukan di pintu seketika langsung membuat Adiba terlihat takut menatap pintu tersebut. "Bu, saya Rina, saya belum masuk," ucap suara sebuah perempuan. "Oh, iya, silakan," ucap Adiba sedikit merasa lebih lega akan hal itu, karena bukan Rendra yang datang. "Ada apa, Rin?" tanya Adiba saat perempuan bernama Rina sudah berdiri di depan ruangannya. "Ini laporan yang harus Ibu berikan pada CEO, Bu," ucap Rina menaruh map di depan Adiba. "Oke, nanti saya serahkan kepada Pak Jeremy." "Maksud saya Pak Jeremy," ucap Adiba. "Maaf Bu, Pak Jeremy sudah bukan CEO lagi di sini. Dia sudah digantikan dengan kakaknya," ucap Rina memberitahu Adiba. "Oh, berarti Pak Jeremy sudah tidak ke kantor lagi?" "Iya Bu, dia kembali kuliah sekarang." Ya sudah, nanti saya berikan ke CEO kita yang baru," ucap Adiba. "Kalau begitu saya pergi dulu ya Bu," ucap Rina. "Iya," jawab Adiba dan langsung merapikan mejanya. Dia harus segera pergi ke ruangan CEO untuk mengantarkan berkas ini untuk di-ACC oleh pimpinan perusahaan tersebut. Sekalian juga dia ingin tahu siapa CEO mereka yang 3 tahun ini menjabat sebagai CEO tapi tidak pernah datang ke kantor. Selamat mendengarkan. Adiba berjalan keluar dari ruangannya sambil memegang map di tangannya saat ini. Dia harus memberikan laporan ini pada CEO-nya, sekaligus dia penasaran seperti apa wajah CEO-nya tersebut. Karena orang itu 3 tahun menjadi CEO tidak pernah yang namanya datang ke kantor dan menampakkan wajahnya. Dan kemarin saat pengenalan CEO, dia datang terlambat dan tidak bisa melihat siapa CEO itu karena dia sudah teralihkan oleh Rendra, pria brengsek tersebut. Kenapa kemarin ada Rendra di ruangan rapat? Heran Adiba saat baru menyadari itu. Apa mungkin? Ucapnya terhenti dan dia langsung menggeleng menolak apa yang dia pikirkan saat ini. Tidak mungkin dia CEO-nya. Memang dia siapanya? Pemilik perusahaan ini. Gumam Adiba. Dia melangkah dengan cukup cepat ke ruangan CEO-nya dan dia langsung berhenti saat sudah sampai di depan ruangan tersebut. Adiba mengetuk pintu tersebut sebelum masuk ke dalam ruangan itu. "Iya, masuk," seru seseorang dari dalam. Adiba membuka pintunya dengan perlahan dan melangkah masuk ke dalam ruangan itu. "Permisi, Pak. Saya kemarin ingin memberikan laporan keuangan," ucap Adiba melihat pria yang tengah membelakangi dirinya. Rendra hanya diam saja karena dia terpaku saat mendengar suara tersebut. Dia hafal betul itu suara siapa. Itu suara Adibanya. Haruskah dia berbalik sekarang dan melihat wajah perempuan itu? "Pak," ucap Adiba karena pria di depannya tak kunjung berbalik badan. Rendra langsung memutar kursinya dan kini Adiba bisa melihat dirinya dan dia juga bisa melihat Adiba dengan sangat jelas. "Kau?" ucap Adiba. Dia cukup terkejut saat melihat Rendra yang tepat duduk di depannya saat ini. "Iya, ini aku," iri Rendra dan berdiri menatap Adiba dengan wajah sedih karena perempuan tersebut merupakan ekspresinya menjadi begitu benci padanya. Tatapan benci yang ditunjukkan Adiba sekarang. Kenapa kau ada di sini?" ucap Adiba. Tangannya langsung gemetar dan map yang dia pegang terjatuh ke lantai. Adiba sendiri langsung akan kabur dari hadapan Rendra karena dia tidak bisa mengontrol rasa cemasnya lagi. Rendra yang tahu Adiba akan kabur langsung berlari menghalangi langkah perempuan itu dengan menutup pintu ruangannya terlebih dahulu dan menguncinya. "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengunci pintunya?" tukas Adiba semakin ketakutan karena Rendra mengunci pintu ruangan itu. "Diba, tolong dengarkan aku. Aku ingin bicara baik-baik denganmu," ucap Rendra berjalan mendekati Adiba. Adiba hanya diam di tempatnya saat Rendra mendekati dirinya saat ini. Dia berusaha untuk tidak menghindar dari pria itu. "Mau bicara apa? Katakan," tegas Adiba karena dia tidak ingin membuang waktu berlama-lama dengan Rendra. "Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf padamu. Aku menyesal. Aku menyesal melakukan semua ini padamu. Dan aku menyesal telah menyuruhmu menggugurkan anak kita. Aku menyesal, Diba," ucap Rendra menangis di depan Adiba. Benar, Rendra yang keras seperti itu menangis di depan perempuan yang dicintainya. "Kau bilang menyesal?" Sinis Adiba menatap Rendra. Dia tak ada rasa simpati dalam dirinya saat ini, meskipun pria itu menggenggam tangannya sambil menangis.
Aku tahu, aku tidak pantas mengatakan ini. Tapi dari dalam lubuk hatiku aku menyesal, Adiba. Ucap Rendra meyakinkan Adiba. Terlambat, ucap Adiba dan akan melepaskan tangan Rendra darinya. Aku tahu ini terlambat, tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki diriku. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku 6 tahun yang lalu. Aku akan menikahimu. Kita mulai kehidupan baru dan membuat anak yang baru. Ucap Rendra meminta Adiba untuk menikah dengan dirinya. Dasar gila, sampai kapanpun aku tidak akan mau menikah dengan pria brengsek sepertimu. Ucap Adiba dan langsung mendorong Rendra menjauh darinya. Kau pergi dari perusahaan tempatku bekerja. Jangan ganggu aku, mengerti? Ucap Adiba. Kalau kau tidak mau kembali padaku, aku akan memperjuangkanmu. Aku akan menjadikanmu dirimu milikku, Adiba. Ucap Rendra dan dia kembali berjalan mendekati Adiba dengan wajah serius. Ini tempatku, sayang. Kamu tidak bisa menyuruhku pergi. Ini perusahaan milik keluargaku, bisik Rendra di telinga Adiba. Dan dia terus berjalan ke arah tempat duduknya. Hari ini, dia tidak akan terlalu menekan Adiba. Meskipun hatinya sakit, karena penolakan perempuan itu yang kesekian kalinya. Apa? Mana mungkin? Adiba tampak tak percaya dengan ucapan Rendra barusan. Ini perusahaan milik papaku, dan aku yang memimpinnya sekarang menggantikan pamanku. Jelas, Rendra. Tidak mungkin. Kau berbohong kan? Ini perusahaan Dewangga, bukan perusahaan milik papamu. Ucap Adiba, masih tidak mempercayai perkataan Rendra. Rendra malah tersenyum. Wajahnya yang sedih tadi malah tersenyum melihat perempuan yang dia cintai. Tampak polos dan juga wajahnya yang terkejut menurutnya sangat lucu. Ya, Dewangga itu nama keluargaku dari papa. Kamu tidak tahu aku siapa, sayang? Bukannya kita satu kampus dan satu fakultas? Masa kamu tidak tahu nama lengkapku? Untuk apa aku harus tahu? Ketus Adiba. Ya sudah, aku kasih tahu. Karena kamu akan jadi istriku nantinya. Jangan asal bicara. Pungkas Adiba. Nama lengkapku Rendra Artama Galiel Dewangga. Aku keluarga Dewangga dan aku pemilik perusahaan ini. Ucap Rendra pada Adiba. Gak mungkin. Kamu pasti bohong. Ucap Adiba dan langsung pergi dari ruangan tersebut. Dia begitu syok mendengar itu. Jadi selama ini dia secara tidak langsung menggantungkan hidup pada keluarga Dewangga. Adiba, mau kemana kamu? Ucap Rendra dan berlari menuju pintu ruangannya, melihat Adiba yang sudah keluar. Kenapa kamu terlihat syok, Diba? Gumam Rendra. Dia hanya diam saja di depan pintu. Dia tidak mengejar Adiba lebih jauh lagi, karena dia takut kalau Adiba akan tidak sadarkan diri lagi, seperti kemarin. Kenapa kamu gemetaran begitu? Tanya sebuah suara yang berjalan mendekati Adiba saat perempuan itu tengah duduk di kursi meja makan yang ada di kafetaria perusahaan Dewangga. Bang Tama, Adiba langsung berdiri dan memeluk pria yang sudah berdiri di sampingnya tersebut. Dia butuh tempat menyandarkan diri saat ini. 2 hari ini tidak ada tempatnya untuk bersandar, berbagi masalah yang dia alami saat dia menerima pesan dari Tama tadi yang bilang kalau pria itu baru saja kembali dari Finlandia dan mengajaknya bertemu. Langsung ia suruh ke kantornya saja pria itu, karena dia tidak mungkin bisa menyetir dalam keadaan seperti ini. Kamu kenapa? Tanya Tama sambil balas memeluk Adiba, memberi kehangatan pada perempuan yang sudah 6 tahun lalu dia kenal. Aku kangen sama Tere, Bang. Ucap Adiba menangis di pelukan Tama. Aku pengen curhat sama dia, tapi gak bisa. Ucapnya sambil menangis sesegukan. Udah gak usah nangis, Tere sudah tenang di sana, Diba. Kan ada abang. Kamu cerita sama abang Tama. Kamu ada masalah apa? Pungkas Tama meminta Adiba untuk bercerita padanya. Memang semenjak Tere tiada 3 tahun lalu, Adiba selalu mencurahkan isi hatinya padanya. Dan dia juga menaruh perhatian pada teman adiknya tersebut. Entah dia menganggap Adiba sebagai pengganti adiknya, atau ada yang lain yang dia rasakan. Dia masih bingung soal hal itu. Udah jangan nangis, abang ada di sini buat kamu. Kamu bilang sama abang, apa yang buat kak? Belum juga Tama selesai bicara, dia sudah ditarik paksa dengan kuat membuat pelukannya dengan Adiba terlepas. Lepasin calon istri gue, ucap Rendra tampak marah, dan dia berpindah di sebelah Adiba dan langsung menggenggam tangan Adiba. Lepasin, ucap Adiba melepaskan paksa tangannya dari genggaman Rendra, dan dia memegang tangan Tama berlindung pada pria itu. Rendra sendiri terkejut melihat hal tersebut.
Dia bertanya-tanya dalam kepalanya saat ini tentang siapa pria yang di sebelah Adiba sekarang. Selamat mendengarkan. Sayang, kemari, ucap Rendra sambil menarik tangan Adiba. Tidak mau, ucap Adiba melepaskan tangan Rendra paksa. Maaf Tuan, jangan asal bicara soal Adiba, calon istri Anda. Dia calon istri saya, dia tunangan saya, ucap Tama, dan langsung menepis tangan Rendra yang akan menarik Adiba lagi untuk dibawa ke sisinya. Rendra yang mendengar itu langsung terpaku di tempatnya. Dia menatap tak percaya pria dengan kemeja navy di depannya adalah tunangan Adiba. Ayo, kita pergi, ucap Tama menggenggam tangan Adiba dan mengajaknya pergi meninggalkan Rendra yang masih diam di tempatnya. Dia benar-benar tidak mempercayai ini. Dia tidak bisa membiarkan Adiba menjadi milik orang lain. Enggak, Adiba itu milikku. Orang lain gak bisa milikin dia, ucap Rendra langsung mengajar Adiba yang sudah diajak pergi oleh pria tersebut. Rendra menghadang langkah kedua orang itu. Dia merentangkan kedua tangannya untuk menghalangi keduanya melangkah pergi. Semua mata yang ada di kafetaria itu menatap penasaran pada bos mereka yang menghadang seorang pria yang bersama direktur keuangan mereka. Kenapa Anda menghalangi jalan saya dengan tunangan saya? Ucap Tama menatap Rendra. Dia berusaha bersikap tenang saat ini karena ini bukan tempatnya. Dia hanyalah pengunjung di sini. Tunangan, ucap Rendra tersenyum sinis mendengarnya. Apa kau masih bisa bilang Adiba tunanganmu saat tahu dia pernah tidur denganku? Dia bukan gadis perawan lagi. Bahkan dia pernah mengandung anakku, mengerti? Jadi dia milikku, tegas Rendra. Semua mata yang berada di situ terperanjat kaget. Mereka melebarkan matanya, semuanya, dan menatap menginterogasi Adiba yang langsung merasa cemas karena semua mata seakan menghakimi dirinya saat ini. Genggaman erat Adiba semakin kuat di tangan Tama. Begitu juga Tama yang menggenggam erat perempuan di sebelahnya. Tama malah tersenyum mendengar ucapan Rendra tadi. Oh, Anda, ucapnya tajam sambil dibarengi seringaian dari wajahnya. Rendra sendiri bingung kenapa pria di depannya malah santai saja seperti tidak masalah. Saya sudah tahu dan saya menerima tunangan saya padanya. Dan soal dia pernah hamil anakmu itu masa lalu. Bahkan anak Musa. Ucap Tama terhenti karena Adiba sedikit menekankan kukunya dan membuat Tama menoleh. Jangan, ucapan isyarat dengan menggeleng merupakan tanda untuk tidak mengatakannya. Dan Tama tahu itu. Anakku kenapa? Tanya Rendra penasaran. Anakmu saja sudah tiada. Dan kau yang menyuruhnya menggugurkannya kan? Jadi kau dan Adiba tidak ada hubungan. Dan itu hanya masa lalu. Sekarang Adiba milikku, Tuan. Ayo sayang, ucap Tama dan langsung menarik Adiba pergi saat Rendra terdiam. Mengingat itu kembali menyakiti hatinya. Kalau kenyataannya anaknya sudah tiada. Dan kini Adiba pergi dengan orang lain. Gak bisa begini. Adiba hanya milikku seorang. Aku gak bisa hidup tanpa dia. 5 tahun lebih aku lalui dengan penyesalan. Dan saat ini aku tidak bisa memilikinya. Tidak akan kubiarkan itu. Adiba harus menjadi milikku, ucap Rendra menaruh tekad. Dia akan melangkah pergi dari kafetaria, perusahaannya, dan dia baru sadar kalau mereka tadi menjadi tontonan para pegawainya. Kenapa kalian seperti patung mencuri dengar di sini? Pergi dari sini. Kalian mau saya pecat? Bentak Rendra dan dibarengi oleh nada pengancaman darinya. Dia orang yang menghamili kamu? Tanya Tama saat mereka berada di dalam mobil saat ini. Mobil itu sendiri bukan berhenti di halaman parkir perusahaan Dewangga tadi. Mobil milik Tama berhenti di sebuah pantai. Dia memang berjanji pada Adiba untuk membawa perempuan itu ke pantai saat dia pulang dari Finlandia dan inilah waktunya. Iya bang, jawab Adiba lirih. Dia begitu sedih mengingat itu. Abang tadi pengen hajar dia tapi abang mikir nanti dampaknya malah gak baik buat kamu, pungkas Tama. Kemari abang peluk, kamu butuh sandaran kan? Ucap Tama membuka tangannya agar Adiba bisa memeluknya. Abang, sesak Adiba langsung memeluk Tama. Dia, kalau di depan Tama memang tidak bisa menyembunyikan kesedihannya. Adiba menangis sesegukan di pelukan hangat Tama. Udah, kamu gak usah nangis. Ada abang. Abang bakal selalu ada buat kamu. Abang juga janji sama Tere buat selalu jagain kamu. Kamu gak usah sedih lagi. Abang bakal selalu ada buat kamu, Diba. Ucap Tama dengan kata-kata hangatnya
mengusap lembut bahu Adiba yang menangis. Tere, kenapa sih Milly ninggalin kita, Bang? Kenapa dia ninggalin kita hanya karena cowok itu, Bang? Kalau Tere masih ada, kita bertiga bisa saling berbagi. Ucap Adiba begitu sesak dada mengingat Tere yang sudah tidak ada. Perempuan itu meninggal karena bunuh diri. Dia melakukan hal nekat itu karena papanya tidak merestui dia menikah dengan pria yang dia cintai, membuat dirinya nekat melakukan hal itu. Ini salah Papa Diba. Kalau dia tidak menentang Tere, tidak mungkin dia meninggalkan kita. Dia pasti masih ada bersama kita. Dan itu bukan sepenuhnya murni bunuh diri. Papa terlibat Diba. Gara-gara Papa, Tere langsung terjatuh, padahal dia hanya mengancamnya saja. Jelas Tama menjelaskan soal kronologi bagaimana Tere meninggal dulu. Kita gak usah bahas Tere ya, biar dia tenang di sana. Sekarang kamu cerita sama abang, kenapa kamu bisa bekerja di tempat itu bersama dengan pria yang telah membuatmu menderita? Ucap Tama melepaskan pelukannya pada Adiba. Aku juga tidak tahu, Bang. Dia tiba-tiba saja bekerja di situ dan menjadi CEO. Dia juga bilang kalau dia anak dari pemilik perusahaan Dewangga. Aku baru tahu itu, Bang. Kalau aku tahu dia anak dari pemilik Dewangga, aku tidak akan mau menerima pekerjaan dari mereka. Aku benci dengannya. Ucap Adiba berbicara sambil terisak-isak. Pria bejat seperti dia berasal dari keluarga kaya, pantas saja dia seperti itu. Lalu kamu akan apa sekarang? Bagaimana dengan anakmu? Aku juga tidak tahu. Aku tidak mau dia tahu kalau anakku masih hidup, Bang. Aku tidak mau dia atau Rafka tahu, Bang. Aku tidak ingin Rafka tahu kalau pria bejat itu ayahnya. Ucap Adiba lagi kembali terisak. Dia menangis lagi karena mengingat anaknya yang sudah berumur 5 tahun itu selalu menanyakan keberadaan papanya saat ini. Tapi tidak mungkin dia memberitahukan soal Rendra pada Rafka. Kenapa malam nangis, Adiba? Dengerin abang, kamu harus kuat. Jangan menangis. Ingat kata abang, kalau kamu lemah, maka kamu gak bakal bisa buktiin sama orang-orang yang sudah membuang kamu dulu. Kamu juga sudah pernah bilang kan sama Tere, kalau gak bakal menangis. Ucap Tama memegang kedua bahu Adiba agar perempuan itu kuat. Aku sedih ingat Rafka, anakku, Bang. Dia sekarang sering menanyakan soal papanya. Dan aku bingung mau jawab apa. Karena tidak mungkin aku menjawabnya. Kamu gak usah bingung, ada abang. Temui abang sama Rafka. Abang bakal bilang kalau abang ayahnya Rafka. Dia belum pernah bertemu aku kan? Dan dia juga belum pernah melihatku. Karena aku pertama kali bertemu dirinya dulu saat dia berumur 1 tahun. Bilang padanya kalau aku ayahnya. Kamu gak usah khawatir, oke? Selalu tegakkan bahumu, Adiba. Pungkas Tama menguatkan Adiba. Dan dia akan membantu Adiba soal ini. Dia akan mengaku sebagai ayah dari anak Adiba. Tapi Bang, itu gak mungkin. Bang Tama abang aku. Mana bisa jadi ayah dari anak aku? Ya pasti curiga, Bang. Ucap Adiba. Udah, kamu dengerin abang aja. Daripada kamu bingung, bilang sama dia kalau abang ayahnya. Dan kamu juga gak perlu khawatir soal pria itu bakal tahu soal Rafka. Karena abang akan mengakali cara supaya dia tidak tahu kalau Rafka anaknya. Ucap Tama meyakinkan Adiba. Sudah, sekarang kamu gak usah sedih. Itu pantai birunya sudah nunggu kamu buat lari-lari di pinggiran. Ujar Tama. Dan dia langsung mengajak Adiba untuk keluar dari dalam mobil. Hari ini dia akan menghibur teman dari adiknya itu. Dia ingin membuat Adiba bahagia saat ini. Ayo, kalian dukung yang mana nih? Adiba dengan Rendra atau Adiba dengan Tama? Jangan lupa komen ya. Jangan lupa subscribe juga. Terima kasih sudah mendengarkan.